Shalom, selamat pagi, goedemorgen allemaal, welkom. Ibu Ida is nog onderweg, dus wachten eventjes. Dus daarom intussen gaan we alvast die mededelingen doen. Dus pengumuman untuk hari Minggu ini, tanggal 13 Juli, nomor 1 Ibu Ida belum datang, nomor 2 kebaktian Minggu tanggal 20 Juli 2025 ya, akan dimulai pada pukul 9.30 seperti biasa di gereja ini, The Dries Roman Kerk di Rijkersbos, dan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nelson Rembet. Diharapkan kehadirannya. Kemudian nomor 3, bersama ini diumumkan juga bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli nanti akan diadakan pemberkatan nikah dari anggota jemaat kita Ibu Siska da Costa dan Bapak Ton Kelder. Ibadah pemberkatan nikah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Ana Riaurika Patinama. Kemudian nomor 4, kolekte yang terkumpul pada kebaktian minggu lalu tanggal 6 Juli 2025, kantong biru sebesar 98,80 euro, kantong merah sebesar 132,80 euro dari anak-anak sekolah minggu, 13,30 euro, dan persembahan syukur warga sebesar 40, dengan total adalah 284,90 euro. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian nomor 5, penelahan Alkitab akan diadakan pada tanggal 27 Juli, biasanya minggu ketiga, tapi bulan ini minggu keempat, setelah kebaktian hari Minggu pada pukul 12.30. Dan akan dipimpin oleh Saudara Rianto. Beliau adalah student teologi yang sedang belajar di Belanda. Informasi mengenai tempat masih akan diberitahukan kemudian, dan sekiranya ada yang ingin mengadakan di rumahnya dapat selalu memberikan informasi kepada majelis. Kemudian yang ke-6, Gereja Perke Nederland Amsterdam Zuidoost akan mengadakan wisata rohani ke-7 jemaat di Turki pada tanggal 29 September sampai dengan 6 Oktober 2025. Bagi yang berminat dapat menghubungi majelis. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersaat teduh momen stilte menunggu Ibu Ida. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudara sekalian,
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulai ibadah ini. Atas nama Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian, dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perki Nederland saat ini, maupun yang mengikuti melalui siaran langsung, siaran online. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anariaurika Patinama dan permainan musik diiringi oleh Ibu Ade Marpaung. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Atas anugerah dan kasih-Nya untuk itu jemaat dipersilahkan bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat pertama dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putra-Nya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon, ere Heilige Geest de Grootste, de drie in één zijn troon. Halleluja, halleluja, de drie in zijn troon. Kita akan memasuki tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan memasuki minggu-minggu Koinonia. Ibadah kita hari ini adalah, tema ibadah kita hari ini adalah anugerah keselamatan yang dihidupkan oleh Roh di dalamku. Kita akan sambut dari Kidung Jemaat 40 ayat yang pertama. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan di dalam tabisan dan salam.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Pengakuan sudah disampaikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita bersama-sama berdoa dan mohon pengakuan dosa. Laten we in berouw en verlegenheid en alle nederigheid samen onze zonden voor Gods belijden. Ya Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dari kelalaian, kami mengaku kepadamu. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Berikanlah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharulah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Oh, saya lupa. Tas. Oh, tas. Ini tas itu ya, tas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita tiba di dalam berita pengampunan. Berita pengampunan yaitu menyatakan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu terhadap yang lain, agar kasih Kristus nyata dalam hidup kita setiap hari. Demikianlah saudara, berita pengampunan bagi kita sekalian. Dan saat ini marilah kita bersama-sama berdiri dan mendengarkan petunjuk hidup baru.
Petunjuk hidup baru terambil di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, dengarlah hai jiwaku, dengarlah hai umatnya, dengarlah. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Luister Israel, luister mijn ziel, luister gemeente van God. Luister, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel, en met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand. Ku dapat janji yang teguh. Janji yang teguh, ku harap sadar. Tetap selamanya. Dipersilakan duduk kembali. Vokal grup Gema Firdaus hari ini. Oh ya. Anak-anak mengikuti sekolah minggu de kinder. Naar de kindernevendienst. Ya, Aisa en hoe heet je? Leona, mooie naam ya. Oké, fijne dienst. Kakak Tisha, terima kasih Opa sudah mengingatkan ya, ada kindernevendienst. Kita akan menyaksikan puji-pujian yang disampaikan oleh Yvonne de Vogel dan Alfred Haspers, Kau yang terbaik bagiku. Sarah.
Puji Tuhan, luar biasa. Saya mencatat di sini bahwa rencanamu dan firmanmu itu ya dan amin. Terima kasih Foni, terima kasih Alfred, supaya setiap minggu juga menyanyi, memuji nama Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu dan apa yang telah dikatakan bahwa rencana-Mu luar biasa bagi kami. Engkau yang terbaik bagi kehidupan kami, firman-Mu adalah ya dan amin. Bimbinglah dan tuntunlah kami oleh Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami semua siap untuk mendengarkan-Mu ya Bapa. Kasihanilah kami, berkatilah kami dengan firman-Mu oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, dan juga anak-anak yang ada di sekolah minggu Kindernevendienst, biarlah Roh-Mu juga menyertai akan mereka. Inilah Tuhan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Heer onze God, spreek tot ons allen, laat en begeleid ons met uw Heilige Geest. U bent het levende woord, Jezus Christus. Amen. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, ialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Gemeente van Jezus Christus, de Bijbellezing deze ochtend wordt gelezen vanuit Johannes 14, vers 15 tot en met 21 en het luidt als volgt. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een ander pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen en ik zal mij aan hem bekendmaken. Tot zover luidt de Bijbellezing. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Tadi pembacaan Alkitab saya lihat di dalam HP saya
hanya 1,20 sekonda, 20 menit, jadi tidak sampai 1,5 menit. Oke, kita mendengarkan sebuah lagu. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom sisters and brothers in the liefde van Yesus Kristus. Tadi kita baru saja mendengarkan sebuah lagu, yaitu Tuhan adalah kasih, Tuhan adalah setia, Ia tidak pernah meninggalkan kita apapun, kemudian yang dinyanyikan juga oleh Foni dan Alfred dengan judul lagu Kau Terbaik Bagiku. Jadi zojuist hebben wij luister naar het lied God van trouw, God van liefde, en daarna Foni en Alfred gezongen hebben met de titel Kau Terbaik Bagiku, oftewel God is goed voor mij. Apakah benar bahwa Tuhan itu baik kepada kita, saudara-saudara? Amin loh, mesti diaminin betul-betul itu. Ia sangat terbaik untuk kita. Dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi Tuhan itu yang luar biasa sekali dalam kehidupan kita. Benar bahwa Tuhan itu luar biasa baik bagi kita. Karena itu Ia datang ke dalam dunia ini, Ia lahir di Bethlehem dan juga Ia menderita di Yerusalem, kemudian Ia datang dan Ia mati bagi kita sekalian. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur mempunyai Allah yang begitu baik. Kita mengucap syukur mempunyai Bapa yang begitu baik bagi kita. So yes, hebben wij geluisterd naar het lied God van trouw, God van liefde, en Foni en Alfred ook, God terbaik. God is goed voor mij. God is goed voor onze zin. God is goed voor onze kinderen, kleinkinderen, voor onze familieleden, voor de wereld. Het is echt waar dat God goed voor ons is,
dit omdat Jezus Christus op deze wereld wil komen, geboren in Bethlehem. Voor ons wil lijden, voor ons opstaan. Selalu apapun kita memanggil Tuhan di dalam doa, Tuhan ada. Saya berkali-kali katakan di mimbar, saudara boleh telepon saya jam 2 malam. Kalau saya tidur, saya tidak bisa angkat telepon. Kalau tidak tidur, saya bisa angkat telepon. Tapi Tuhan tidak pernah terlelap untuk saudara dan saya. Apa yang saudara berikan kepada Tuhan? Kita duduk saja di tempatnya, kita sudah diberkati. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, dalam tema kita yaitu anugerah keselamatan yang menghidupkan roh di dalam kita, ons tema zegt ons ook, de genade van verlossing doet ons weer herleven. Anugerah keselamatan itu menghidupkan kita kembali. Kita kadang-kadang lemah, saudara. Dalam keadaan lemah, kadang-kadang kita katakan begini, males deh ke gereja. Jauh, mungkin gitu ya. Aduh, bagaimana nih mau ke gereja, melihat yang itu lagi dan sebagainya. Kita terhalang dengan pelbagai hal dalam kehidupan. Walaupun Yesus terhalang dalam pelbagai kehidupan mulai lahir di Bethlehem sampai ia kembali, ia tidak pernah mundur. Ia terus melakukan perbuatan-perbuatan cinta kasih-Nya agar kita semua mendapat cinta kasih Tuhan. Kita semua dikatakan lemah. Oleh karena itu dikatakan Tuhan senantiasa mengasihi kita. Ia sangat-sangat mencintai kita. Walaupun tubuhnya dicambuk bagi kita sampai ribuan kali, saudara. Bukan 100 kali, ribuan kali. Dalam sejarah Alkitab saya katakan bahwa 5.400 lebih Tuhan dicambuk. Berdarah. We mensen zijn zwak, daarom heeft God ons nog steeds lief. God heeft ons lief. Zijn lichaam werd duizenden malen gehijzeld voor ons. Zijn liefde is zo groot. Kasih-Nya begitu besar, saudara. Oleh karena itu, apakah saudara mengasihi Tuhan melalui gerejanya? Apakah saudara mengasihi Tuhan menjadi anggota jemaat yang baik? Apakah saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh mencintai akan Ia? Yesus Kristus heeft zijn tijd en zijn lichaam voor ons eeuwige leven. Ia memberikan waktu, Ia memberikan semuanya, tubuhnya bagi kita untuk kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak yatim piatu. Ia akan kembali lagi ke dalam dunia ini kedua kalinya. Yesus Kristus laat ons niet achter als weeskinderen. Hij komt weer terug op deze wereld. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, tapi seringkali jemaat meninggalkan gereja. Seringkali jemaat meninggalkan begitu saja tanggung jawab dan pekerjaannya. Seolah-olah Tuhan itu tidak pernah tersalibkan di dunia ini bagi saudara dan saya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya harus lihat wajahnya Tante Wil, soalnya jam ya. Ia memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sekalian. Roh Kudus-Nya itu diberikan kepada kita sekalian, saudara-saudara. God heeft zijn Heilige Geest aan ons allen. Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus berada bersama-sama dengan kita dan Ia tetap bersama-sama dengan kita. Sehingga di dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa Yesus menjanjikan penghibur. Yesus belooft dat de Heilige Geest zal komen in u. Daarom moeten wij leven in de Heilige Geest. Ukuran untuk
saya selalu mengukur bagaimana saya itu, apakah benar enggak nih Roh Kudus nih di dalam saya nih, yaitu saya dapat mengampuni siapapun. Mengampuni siapapun tidak mudah. Minta Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus diam di dalam saya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudara, maka kita berani untuk mengampuni siapapun. Als wij vervuld worden door de Heilige Geest, dan durven wij en kunnen wij vergevenis geven aan anderen, aan ons familieleden. Tidak mudah, oleh karena itu kita terus berada di dunia ini untuk meminta Roh Kudus datang, Roh Kudus tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita. Oleh karena itu terus hidup di dalam Roh Kudus. Daarom moeten wij leven in de Heilige Geest. Blijf bidden voor de Heilige Geest, zodat wij de wil van God kennen en het uitvoeren. Blijf vragen om de Heilige Geest, opdat wij van God blijven houden. Kita meminta Roh Kudus supaya kita cinta kepada Tuhan. Tidak seperti yang kemarin, tapi lebih lagi, tiap kali lebih lagi. Dengan Roh Kudus kita tidak cepat tersinggung. Dengan Roh Kudus kita dapat mengampuni. Dengan Roh Kudus kita tidak dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan mengatur dan memimpin kita oleh kuasa Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu, saudara-saudara, terus meminta Roh Kudus untuk diam dan memenuhi pikiran kita, perasaan kita, tubuh, jiwa, dan roh kita setiap saat, agar hidup kita ini diubah. Seringkali kan saya ini ya, beli produk yang bagus supaya kelihatannya enggak, kan udah tahu kan umur kan udah 60 ini, jadi beli produk yang bagus banget, mahal loh saudara, lumayan lah ya. Terus saya ini kinclong ya, bagus gitu, tapi hati saya kok nggak kinclong ya. Saya minta bagaimana supaya kinclong? Roh Kudus penuhi. Kalau kita ini kan dibedak 1 lapis, 2 lapis, ini seperti orang Belanda kalau saudara lihat saya dari jauh, tapi ya kalau dari dekat sih Ida ya, kayak orang Belanda karena berlapis-lapis. Kemudian belum ininya, belum itu, belum lipstiknya, itu pakai ada merek-mereknya saudara. Nah kemudian saudara, kalau Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan merek yang termahal apapun di dunia ini. Luar biasa. Penuhi. Minta itu Roh Kudus agar hati kita cantik dan indah, sehingga pada waktu kita memakai berlapis-lapis keluar lagi cahaya lagi. Wah, saudara tahu pada waktu Musa berdoa, orang tidak bisa melihat wajahnya lagi karena begitu terang Kristus. Jadi saudara yang kekasih, minta terus kepada Roh Kudus. Apabila kita hidup dengan Roh Kudus, dalam Roh Kudus, maka kita dapat, kehidupan kita adalah takut akan Tuhan. Als wij leven in de Heilige Geest worden wij godsvrezende. In Spreuken 1 vers 7 staat geschreven: het begin van alle kennis is ontzag hebben voor God. Permulaan semua pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Seringkali kita tidak takut kepada Tuhan. Kita menjalankan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, tetap terus minta Tuhan memperbaharui sifat kita, kehidupan kita, hidup kita, supaya menjadi pendeta yang baik, majelis yang baik, jemaat yang baik, anak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, cucu yang baik, teman dan sahabat yang baik. Minta terus, minta kepada Roh Kudus di dalam doa-doa kita, agar kita dapat menjadi berkat bagi yang lain, baik dalam perbuatan
dan dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan iman dan perbuatan kita dan juga dalam pelayanan kita. Blijf de Heilige Geest steeds vragen in ons gebed, zodat ons leven een zegen zijn voor anderen in woorden en in daden en ook in onze bediening. Kita sambut dengan puji-pujian Trouw van God. Saudara-saudara kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama setiap orang yang percaya di seluruh muka bumi ini. Kita mengaku dengan mulut dan hati. Masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Saudara jemaat, kita akan berdoa syafaat. Kita berdoa syafaat, kemudian doa pribadi diakhiri dengan doa Bapa kami. Laten we samen bidden. Kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih dan puji syukur kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, biar Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini. Dan juga yang mendengarkan melalui live streaming. Tuhan berkati akan mereka. Heer onze God, wij danken u voor al uw zegeningen. Wij danken u voor uw woord, voor uw heilige woord, voor uw heilige geest. Zegen ons allen die hier aanwezig zijn. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa. Kami mengucap syukur atas pengorbananmu di Golgota.
Kami berdoa untuk gereja-gereja dan pos pekabaran Injil dan lembaga-lembaga Kristen di seluruh dunia. Dalam pelbagai bentuk, kami berdoa untuk para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, para pastor, gembala sidang, penginjil, majelis, dan juga majelis yang berada di Gereja Perki Nederland maupun yang berada di Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Pengurus, pemimpin gereja, pendoa-pendoa syafaat di seluruh dunia. Bangsa-bangsa di seluruh dunia di 7 benua ini Tuhan Kau berkati. Kami berdoa juga untuk orang-orang Kristen di seluruh dunia sebagai tubuh Kristus, biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang teraniaya di seluruh dunia dan keluarganya. Kami berdoa juga untuk penderitaan dunia, peperangan, deru perang, dan para korban bencana alam, bencana kemanusiaan dan kebangsaan, sakit penyakit, kelaparan, masyarakat dan lingkungan hidup, kiranya Tuhan memberkati. Karena kami harus bersyafaat Tuhan untuk semua hal yang terjadi dalam dunia ini. Kami berdoa untuk janda, duda, anak yatim piatu, tunawisma, orang-orang di perumahan orang tua yang dipenjara, tidak ada proses hukum. Tuhan tolong, Tuhan berkati akan mereka. Dan kami berdoa untuk bangsa-bangsa dan negara di dunia, khususnya untuk negeri Belanda, Tuhan berkati keluarga kerajaan dan juga seluruh kabinet yang pada saat ini dalam pencarian untuk Perdana Menteri yang baru. Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk Indonesia. Kiranya Tuhan berkati seluruh penduduknya dan juga pemimpin negara, presiden, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk Israel, Yerusalem, tempat pusat penginjilan dan doa sedunia. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk semua kerjasama gereja Perki setempat di sini dengan gereja Belanda maupun dengan pemerintah setempat di sini. Tuhan berkati ketua kami juga, yaitu Norman Daniel Ishak Epasa dan semua majelis dan fungsi jabatan. Kami berdoa juga untuk Kantoria Tuhan, dan juga untuk Ade Marpaung yang saat ini memainkan piano dengan cantiknya. Tuhan Kau berkati akan ia. Kedua saudara kami yang berduet, Foni De Vogel dan Alfred Haspers, Tuhan berkati akan mereka. Tim-tim doa dalam gereja Perki Nederland Kau berkati. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan firman dan keluarganya yang melayani dalam gereja Perki Nederland secara umum maupun secara khusus di tempat ini. Tuhan berkati akan mereka. Pakai mereka Tuhan, berkati juga studi mereka ya Bapa, dan juga gereja masing-masing. Kami mengucap syukur, kami juga berdoa pada saat ini untuk saudara-saudara kami dalam proses penyembuhan, untuk Ibu Ade Marpaung, Ibu Paula Bayer, Ibu Giok Mohtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak Liam, Ibu Truli Tanahatu, Ibu Ice Mahulete, Bapak Bobby Nelwan, Bapak Wel Mostart, Saudara Larry Kraus, Ibu Irma Pohan. Kiranya Engkau jamah dan berkati akan mereka, kuatkan iman mereka, Roh Kudus berkarya dalam hidup mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk hari ulang tahun daripada Riki Sastra Wijaya, berkati akan ia Tuhan, dan juga ibu dan ayahnya, Tuhan berkati dan keluarganya. Bapak Yan Sapuri, Engkau berkati akan ia Tuhan dalam hari ulang tahunnya. Bapak Rohandi Kaligis juga dalam hari ulang tahunnya. David Nelwan juga Tuhan Engkau berkati akan mereka. Nama-nama yang tertulis di buku ini maupun yang tidak tertulis yang merayakan hari ulang tahunnya Engkau berkati. Ulang tahun pernikahan dari Yan dan Astrid Sapuri, berikanlah mereka kebahagiaan dan penuhi mereka oleh Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa juga untuk Majelis Sinode Gereja Perki Nederland, untuk Pendeta Ida Patinama dan keluarga, untuk Majelis Gereja Perki Nederland,
dan juga jemaat baik yang berada di Almere, Amsterdam Zuidoost, Arnhem, Helderland, Voorburg, Zwolle. Dan kami berdoa juga untuk keluarga, saudara-saudara yang akan berlibur pada minggu-minggu ini, dan juga untuk operasi daripada Ibu Paula Beyer pada tanggal minggu depan ini 23 Juli, kiranya Tuhan berkati dan mendahului oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Ya Tuhan, masih begitu banyak yang hendak kami doakan, biarlah Tuhan mau mendengarkan doa-doa pribadi kami pada saat ini. Heer onze God, verhoor ons persoonlijk gebed. Heer onze God, verhoor ons gebed, o Heer. Verhoor ons persoonlijk gebed. Vervolmaak ons gebed. In de naam van Jezus Christus bidden wij tot u. Ya Tuhan, sempurnakanlah doa syafaat dan pribadi kami yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni dan jangan biarkan kami masuk ke Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 yang akan kita bacakan secara berbalasan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan berlimpahan di dalam. Sambil kantung persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama seperti yang ada di Beamer. Layani
Marilah kita bersama-sama mendoakan persembahan syukur kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Kinderen wil ook wat zeggen met Kakatisha? Oh ja. Ja? En hoe heet jij? Aisha, Ilona en? Ja? Julia. Ah, mooie naam allemaal, ya. Oke, terima kasih. Ya, supaya kita menyatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam rohnya yang kudus, yaitu unity in the Holy Spirit. Kita mohon berkat Tuhan. Sebelumnya marilah kita menyanyi dan sambil berdiri. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Verhef je harten tot God en verhef en ontvang Gods zegen. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, penuhilah kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sungguh
Ja, we willen bedanken Ibu Ida, dank u wel voor de begeleiding van deze dienst. God zegen en ja, tot volgende keer weer hier in deze gebouw. Fijne zondag.